Gak tahu. Dipanggil Mbak. Ya Mbak, oke makasih. Lupa di subscribe. Subscribe lo belum ada tau. Udah lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berapa coba? Satu doang. Aku doang yang subscribe. Terutama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah. Lama nggak sih ngumpulin subscribe tuh? Kita Subscribe. sehat walafiat. Nah, yang terhormat Abi Hanif selaku pengasuh pesantren Darul Huda dan Umiyah dan Menteri Peta Imajinasi Mbak Rifki dan teman-teman yang saya cintai. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang kitab Faraidul Bariyah, itu kaidah umum yang nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang pertama itu yang nomor 1 itu ada bunyi kaidahnya adalah al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihadi. Artinya ijtihad itu tidak dapat diubah dengan ijtihad itu sendiri. Nah, maksudnya ijtihad itu apa? Maksudnya ijtihad itu adalah kita mencurahkan Apa? memeras pikiran kita untuk mencapai suatu Udah. Aku udah. Contohnya itu apabila itu kita ijtihad tentang sholat. Punya mappingku sendiri. HPPI ku sendiri. Pada saat kita mau sholat duhur, kita tuh melakukan ijtihad tentang kiblat kan. Kita melakukan ijtihad tentang kiblat pada sholat duhur. Nah, pada sholat asar kita itu melakukan ijtihad lagi, tapi ijtihad pada sholat asar ini berbeda dengan ijtihad yang pertama. Nah, maka kesimpulannya adalah ijtihad itu ijtihad yang pertama itu tidak batal dan ijtihad yang kedua itu benar, maksudnya masih sah dan tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Tuh contohnya. Tapi di dalam kaidah ini ada masalah yang dikecualikan. Yang pertama itu adalah perubahan imam, yaitu contohnya itu kayak kepala negara atau presiden, itu tentang tanah-tanah yang telah ditentukannya. Contohnya itu kayak semisal kepala negara itu mau merubah tanahnya kayak gimana, itu masih pokoknya dikecualikan dari kaidah ini. Terus yang kedua adalah tentang masalah kismatul idlar, yaitu yang pedagang besar, contohnya itu pedagang besar yang dia itu bangkrut tapi dia dituntut untuk melunasi suatu bayaran. Terus yang ketiga itu adalah takwim. Beda. Penetapan harga. Nah, penetapan harga ini maksudnya Beda. ada orang itu punya terus masih punya harta, rumah, mobil dan lain-lain, terus itu mau diwariskan ke beberapa anaknya. Nah, contohnya kayak semisal setelah warisnya telah dibagi, merindukan purnama. Pengusaha harganya berarti terus ada yang pas terakhir itu, pas setelah hasil penghitungan itu ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang, maka itu nggak apa-apa, penghitungan warisnya diulang lagi, itu nggak apa-apa, biar adil semuanya. Terus yang terakhir itu ada tentang masalah forij dahil, yaitu tentang sengketa A dan B yang mereka itu mengenai sebuah kayak gitu. Terus yang kaidah kedua itu bunyinya idza jitama'al halalu wal haramu muliban haram. Manakala halal dan haram itu berkumpul, maka yang haram yang dimakan. Contohnya itu kayak contohnya itu ada semisal ada satu peti. Nah, satu peti kayak satu kotak gitu. Nah, di dalam kotak itu ada 6 botol kecap dan 6 botol miras. Dan kemudian satu peti itu dijual dalam satu akad. Maksudnya dalam satu penjualan satu akad itu dijual. Nah, kesimpulannya itu ada dua pendapat para ulama. Nah, pendapat yang pertama itu jadi sah untuk yang halal, yaitu yang kecap itu tadi halal, itu masih sah. Terus yang haram itu dia tidak sah. Yang miras tadi, minuman keras itu dia nggak sah. Jadi yang kecap itu masih halal, yang miras itu udah haram. Terus yang pendapat yang kedua yaitu tidak sah semuanya. Jadi kecapnya juga nggak sah, mirasnya juga nggak sah, karena mereka Cara buka.
hari ini hikmah yang dapat kita ambil adalah kita jadi mengetahui Kata Mela disuruh apa dulu?